Ombudsman Republik Indonesia mengungkap 8 masalah utama dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis. 8 permasalahan tersebut disebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik. Perbaikan apa saja yang direkomendasikan oleh Ombudsman? Berikut penjelasan Kepala Pencegah Maladministrasi Ombudsman RI, Kus Haryanto Kusumaharsa kepada rekan Kevin Pakan. Pak Kus, ini baru saja Menteri Kesehatan meminta agar ada percepatan sertifikasi like hygiene dan juga sanitasi. Apa tanggapan dari Ombudsman terkait hal ini? Betul. Memang dalam kajian kami, setelah melakukan pemeriksaan di lapangan juga, itu kita temukan ada SPPG yang belum memenuhi sertifikasi LHS. Ya. Nah, barang tentu ini juga mungkin dampak ya dari percepatan pembentukan SPPG itu. Tetapi memang dalam rangka perbaikan kita sudah menyarankan untuk PGN, SPPG berkolaborasi dengan para pihak karena BPOM Dinas Kesehatan sendiri kan merasa perannya itu belum dioptimalkan dalam hal SPPG ini. Nah, ini menjadi tantangan baru ketika semua yang sudah jalan ataupun yang akan jalan SPPG itu harus memenuhi SLHS itu. Apakah Dinas Kesehatan dari masing-masing Pemda itu bisa cepat untuk memproses itu. Dalam hal ini bukan hanya administrasi ya, sertifikasi itu, tetapi juga ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan agar pegawai itu tersertifikasi LHS. Meskipun sertifikasi layak hygiene dan sanitasi ini kan bukan satu-satunya ya, masih harus ada halal. Kalau halal oke lah, karena mayoritas masyarakat kita Muslim kemungkinan besar adalah tetap halal. Yang kedua air bakunya, yang ketiga itu juga masih ada satu lagi. Nah itu yang semestinya juga harus dipenuhi. Tapi ini kan diperingan tadi Pak Menkes juga menerangkan ada diringankan dulu lah. Intinya ketika SLHS ini sudah diperoleh itu sudah cukup untuk memenuhi keamanan pangan itu. Nah, tapi memang dalam permasalahan ini Ombudsman memang menemukan itu dan sudah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan di SPPG. Baik, dari Menkes ini menargetkan 1 bulan untuk melaksanakan atau mendapatkan sertifikasi. Mungkinkah 1 bulan dapat mendapatkan semua sertifikasi, Pak Kus? Ya, ini tantangan ya, karena misalnya di satu kabupaten Bogor misalnya ada 500 SPPG gitu kan, dalam 1 bulan apakah itu bisa dilayani oleh Dinas Kesehatan gitu. Seberapa sumber daya di Dinas Kesehatan bisa untuk memenuhi persyaratan ini ya, karena barang tentu ada tugas rutin juga, kemudian ini harus juga melayani secara bersama-sama gitu. Tantangan sih Pak. Baik. Tapi saya pikir ini tetap harus dijalankan. Oleh karena itu sebenarnya Ombudsman ini kan merekomendasikan 3 hal ya, 3 kondisi terhadap 3 kondisi. Pertama, SPPG yang terjadi insiden itu seharusnya dihentikan untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua, SPPG yang masih bagus, tidak mengalami insiden bisa berjalan terus. Terus kemudian yang ketiga yang baru saja memperoleh penetapan SPPG belum beroperasi, harus dipastikan bahwa juknis sudah dipahami atau evaluasi atas insiden-insiden yang terjadi ini juga sudah ada perbaikan sehingga juga dipahami oleh SPPG yang baru akan beroperasi. Begitu. Tapi memang silahkan saja SPPG itu muncul ya, karena Presiden sendiri kan menargetkan ke 32.000 SPPG. Silakan terus, tapi untuk operasionalisasi SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan. Baik, apakah 3 poin tadi merupakan temuan utama dari Ombudsman terkait dengan indikasi pelanggaran dalam program MBG? Pelanggarannya kan ada di permasalahan disiplin terhadap juknis ataupun SOP ya Pak. Itu yang kemudian menimbulkan insiden gitu lah. Nah, atas peristiwa itu maka kami menyarankan itu, kalau memang ada SPPG yang memiliki terjadi insiden, ya harus dihentikan dulu, dievaluasi gitu. Karena kejadiannya Senin ada insiden, Selasa nggak ada, Rabu bisa terulang gitu kan. Ada pola seperti itu juga. Artinya SPPG yang
mengalami insiden semestinya dihentikan dulu untuk dievaluasi dan perbaikan. Setelah itu salah satunya memenuhi tadi ya syarat keamanan pangan, baru kemudian bisa running lagi. Oke, tapi bagaimana tanggapan Anda? Bahkan sampai saat ini peraturan Presiden terkait dengan tata kelola dari MBG ini juga belum turun. Hal ini juga yang disampaikan dari Komisi 9 DPR pada saat bertemu dengan Kepala BGN dan juga stafnya hari ini, Pak Kus. Ya, oke. Kajian Ombudsman, Rapid Assessment atau kajian cepat Ombudsman ini lebih kepada pengawasan dan compliance ya. Compliance itu artinya regulasi yang ada, seperti juknis itu apakah sudah diterapkan dengan baik atau tidak gitu. Kalau untuk urusan kebijakan seperti Perpres dan regulasi di atasnya, semestinya ada kajian yang lebih lengkap gitu ya dari Ombudsman. Tapi Ombudsman sebagai dalam tugasnya juga perlu mendorong adanya budaya hukum yang baik. Oleh karena itu kelengkapan regulasi itu juga sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran berjalannya program ini. Iya, ini aja berarti kelengkapan regulasinya juga belum lengkap sebenarnya dalam menjalankan program MBG ini ya, Pak Kus? Betul. Dan saya dengar ini draftnya sudah ada dan sedang berproses memang. Baik, lalu bagaimana maladministrasi ini dapat tentunya mempengaruhi efektivitas dari program MBG kalau menurut Ombudsman? Betul. Oleh karena itu, maladministrasi yang kita temukan dan sudah kita sampaikan baik kepada Badan Gizi Nasional maupun kepada Kemenko Pangan itu untuk kemudian dilakukan perbaikan. Gitu, Pak. Dalam hal maladministrasi itu tujuan utamanya adalah melakukan perbaikan sebagaimana saran-saran Ombudsman agar layanan kembali bisa berjalan memenuhi standar pelayanan yang sudah ada. Baik, Pak Kus, saya mau minta tanggapan Anda terkait dengan struktur organisasi dari BGN sendiri yang mana ini mayoritas bahkan tidak ada ahli gizi, yang mayoritas adalah merupakan TNI. Tanggapan Anda? Iya. Kalau kami melakukan kajian ini kan ke SPPG ya, Satuan Penyelenggara Pelayanan Gizi. Di organisasi SPPG itu ada satu kepala SPPG, satu ahli gizi, kemudian satu akuntan, dibantu oleh 47 relawan, tenaga masak dan seterusnya itu. Nah, dalam hal ini memang sudah ada ahli gizi di situ, sarjana yang kemudian ditugaskan untuk meracik, meramu menu yang akan dibuat oleh SPPG. Situ, Pak. Sejauh ini Anda melihat SPPG bagaimana kinerjanya, Pak? Karena Anda juga tadi mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi terutama atau fokusnya kepada SPPG, mengingat banyaknya kasus-kasus keracunan, bahkan ada keracunan massal di Bandung Barat beberapa waktu lalu. Betul, Pak. Ya. Nah, tadi kami mengkategorikan ada 3 SPPG ya. Pertama, SPPG yang berjalan baik, silakan lanjut sambil meningkatkan kualitasnya, pengawasannya tetap diperketat. Kemudian SPPG yang mengalami insiden, nah ini harus dihentikan sementara, dievaluasi, diperbaiki. Kemudian terakhir yang baru saja memperoleh izin pendirian SPPG itu belum beroperasi, harus dipastikan bahwa pemahaman mengenai jenis SOP maupun pemenuhan atas sertifikasi keamanan pangan dipenuhi terlebih dahulu untuk kemudian bisa beroperasi. Baik, sejauh ini dari 3 poin yang Anda sampaikan, lebih efektif yang mana? Apakah SPPG yang bermasalah secara sederhana, kemudian SPPG yang sudah bagus, atau yang akan baru dijadikan sebagai SPPG? Maaf, agak terputus tadi suaranya. Menurut Anda secara keseluruhan sampai dengan saat ini, apakah dari 3 poin yang tadi Anda sampaikan, dari SPPG yang harus dievaluasi, kemudian SPPG yang sudah bagus, atau SPPG yang akan baru menjadi SPPG, dari ketiga ini mana yang saat ini sebenarnya sudah potensial atau lebih besar yang harus dievaluasi ternyata, atau seperti apa? Oh iya, tadi Pak, bahwa ini kan ada pertanggungjawaban. Ketika ada insiden kan pertanggungjawabannya ada
SPPG, ada pemangku kepentingan yang lain, sekolah, dinas kesehatan, pemerintah daerah, BGN sendiri, barang tentu harus ada pertanggungjawaban di situ gitu ya. Itu untuk menangani insidennya. Nah, SPPG kalau dalam kacamata Ombudsman itu kan sebagai salah satu warga juga yang sedang melakukan usaha gitu ya Pak. Artinya ketika usaha dia tidak ada insiden, semestinya boleh berlanjut. Tapi kalau memang ada insiden, dia harus bertanggung jawab juga dan melakukan evaluasi. Nah, untuk tadi, ini kan ada 3 kategori Pak. Ketika yang baru mulai, yang belum beroperasi sama sekali, harus dipastikan saja bahwa BGN memastikan SPPG yang sudah memperoleh penetapan, tapi belum beroperasi, harus dipastikan bahwa dia memahami SOP juknis yang harus dia lakukan. Kemudian sertifikasinya juga dicek kembali apakah sudah memiliki sertifikasi keamanan pangan itu tadi Pak. Jadi kita kalau melihat siapa pelakunya atau siapa yang harus bertanggung jawab harus jelas ya Pak. Jadi tidak semua kemudian bertanggung jawab begitu kan. Karena yang memang bisa menyelenggarakan MBG dengan baik semestinya tetap berjalan. Kalau yang ada insiden tadi ya memang harus bertanggung jawab dan melakukan evaluasi. Baik, Pak Kus, berdasarkan data sampai dengan akhir September 2025 ada sebanyak 10.012 unit SPPG di seluruh Indonesia. Apakah mungkin Anda memiliki data begitu ya, mana-mana saja SPPG mana yang perlu dievaluasi dan bahkan ada rencana SPPG yang baru akan dilakukan tempat sebagai SPPG? Kami belum memiliki semua data dari 10.000 itu. Kajian yang kami lakukan adalah sampling, jadi dan itu pun kami menemukan ada SPPG yang baik, ada SPPG yang mengalami insiden, dan ada SPPG yang tidak memenuhi juknis tapi belum ada insiden, itu juga ada gitu kan. Dan kami juga sempat menemukan juga SPPG yang sudah memiliki izin penetapan tapi belum beroperasi, itu juga ada. Kendala-kendala teknisnya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kami melihat ketika juknisnya ini dan juknis kondisi saat ini itu bisa bermasalah karena kepatuhannya yang kurang. Demikian juga juknisnya juga bisa lengkap. Jadi ada 2 arah. BGN perlu mengevaluasi juknisnya untuk bisa lebih baik lagi dan melakukan pengawasan atas juknis yang ada supaya ditaati lebih baik lagi. Baik. Nah, potensi akan selalu ada. Dan itulah perlunya pengawasan berkelanjutan dan pelibatan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan serta dukungan dari pemangku kepentingan di daerah. Baik, Pak Kus, ini terlepas dari maladministrasi kemudian masih belum adanya juknis secara spesifik yang dilakukan oleh BGN, tapi Anda melihat secara keseluruhan program ini seperti apa, efektifkah sebenarnya dilakukan, dan terutama terkait dengan kepemimpinan dari Kepala BGN, karena berdasarkan data juga diinformasikan bahwa hanya 1% yang mengalami keracunan. Namun di lapangan begitu banyak anak-anak yang keracunan dari program MBG ini. Kalau MBG adalah salah satu program pemenuhan gizi. Kalau Badan Gizi Nasional tupoksinya adalah melakukan pemenuhan gizi. Sementara MBG kan salah satu programnya saja yang targeted juga gitu ya. Kemudian yang saya sesalkan memang semestinya jangan sampai ada insiden, zero insiden gitu ya. Seberapa kecil pun insiden, 1 pun insiden itu kan sebuah permasalahan gitu. Kalau kemudian dievaluasi lagi lebih ke depan lagi, apakah program makan bergizi gratis ini sudah memberikan dampak kepada siswa untuk peningkatan kesehatannya, kecerdasannya, meningkatkan asupan gizinya, kita belum melakukan kajian sejauh itu. Yeah.